Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Pendidikan Indragiri, media belajar masa kini. Bagi kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video pendidikan dari channel ini. Insya Allah, dengan satu kali membagikan video dari channel ini akan dihitung sebagai amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah ikut memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan bukankah dikatakan bahwa khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Pada pertemuan kali ini, pada pelajaran kedua, kita akan mempelajari mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya dengan sub bahasan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika kita tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka kita sudah mengingkari rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Lalu, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun nama-nama kitab Allah tersebut diantaranya adalah: yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan dengan bahasa Ibrani sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Taurat diturunkan di Bukit Tursina pada malam ke-6 bulan Ramadan. Kitab Taurat berisikan 10 firman Allah, diantaranya perintah mengesahkan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, larangan membunuh manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu atau berdusta, dan larangan mengambil hak orang lain. Dalil keberadaan Taurat ataupun kitab Taurat seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 49, walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun, dan kami turunkan Taurat itu agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan dengan bahasa Qibti untuk umat Bani Israel. Zabur diturunkan di daerah Yerusalem yang berisi 150 nyanyian dengan 3 isi pokok. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan kepada Allah, dan bersyukur atas kemenangan yang diraih. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 Masehi di tanah Kanaan. Dalil adanya kitab Zabur seperti dijelaskan, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dha
an-nabiyyaina ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan telah kami lebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi di Yerusalem. Kitab Injil diturunkan dalam bahasa Yunani. Injil berarti ataupun memiliki arti kabar selamat, pelajaran yang baru, ataupun kabar gembira. Kitab Injil berisikan ajaran kembali kepada tauhid yang murni dan mengabarkan akan datangnya seorang nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad. Dalil adanya Injil adalah qala inni abdullahi atanil kitaba wa ja'alni nabiyya. Dia atau Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah dan dia memberiku Injil dan menjadikanku seorang nabi. Kemudian yang keempat atau kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan dengan bahasa Arab untuk seluruh umat hingga akhir zaman. Al-Quran berisikan 5 ajaran pokok, diantaranya akidah, akhlak, syariat atau muamalah, ibadah, dan tarikh. Dalil adanya Al-Quran dijelaskan bahwa nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddaqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran lebih kita kenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW sedang uzlah atau menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana usia beliau saat itu genap berusia 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat yang terbagi dalam 30 juz dan lebih kurang 6.236 ayat Al-Quran yang diwahyukan selama lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kemudian kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Misalnya untuk selalu bersih, makan minum dengan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri sendiri. Berikut ini adalah video bagaimana ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala.
Nah, anak-anak, itu tadi video tentang ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak muslim, tentu kita harus memiliki sifat-sifat terpuji, memiliki perilaku yang baik, memiliki akhlakul karimah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamami lima karimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Semoga dengan mempelajari materi ini kita akan lebih memiliki lagi, kita akan bersifat lagi, kita akan lebih berperilaku lagi dengan perilaku yang terbaik, dengan perilaku terpuji, baik itu kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, lebih-lebih lagi kepada Allah Sang Pencipta. Anak-anak yang cerdas dan soleh-solehah, demikianlah materi pelajaran kali ini. Sampai ketemu pada materi pelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.